Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pita Cendriani Utami selaku pembimbing dan juga mentor PKL di PT Blue Power Teknologi. Yang saya hormati Ibu Inkreswari Retno Hardini selaku dosen penguji seminar PKL. Yang saya hormati Dr. Rina Parlina MBA selaku dosen pembimbing dan juga Koorprodi Program Studi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Teja Supraba, NIM 171062390 dari kelas Bisnis Digital C, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin em, mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan di perusahaan PT Blue Power Technology sebagai Digital Marketing Officer. Namun sebelum saya menjelaskan lebih dalam terkait dengan teknis dan bagaimana saya bekerja di PT Blue Power Technology, saya ingin memperkenalkan dulu PT Blue Power Technology ini sendiri, yang mana PT Blue Power Technology ini merupakan perusahaan solusi IT di bidang B2B yang mana bergerak pada bidang usahanya infrastruktur solution, kemudian juga security solution, cloud dan platform solution, dan juga ada teknologi alliances. Nah, PT Blue Power Technology ini sendiri merupakan satu dari subsidiari PT Komputer Teknologi Internasional atau biasa disebut CTI Group, yang mana PT Komputer Teknologi Internasional ini memiliki 12 subsidiari dan salah satunya adalah PT Blue Power Technology yang menjadi salah satu subsidiari terbesar di PT CTI Group. Blue Power Teknologi ini didirikan pada tahun 2011, yang mana memang berfokus pada solusi-solusi infrastruktur IT dan juga transformasi-transformasi digital dengan mencakup teknologi IT yang sangat luas dan juga sudah menggait banyak-banyak klien B2B yang ada di daerah Jakarta di Indonesia dan juga di daerah-daerah lainnya, yang mana sektornya tidak terbatas hanya pada satu sektor saja, melainkan seluruh sektor bisa menjadi klien dari PT Blue Power Technology, seperti perbankan, kemudian juga manufacture, telekomunikasi, pemerintahan, maupun pendidikan. PT Blue Power Technology ini berada di Centennial Tower di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kuningan, dengan visi misi yang sama, yang mana visi misi dari PT Power Technology ini adalah merupakan visi misi yang sama dengan 12 subsidiari yang ada di CTI Group dan juga visi misi dari CTI Group ini sendiri, yang mana menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan untuk tetap relevan dan sukses di era yang digital saat ini. Yang mana misinya juga memberikan keunggulan melalui keahlian juga solusi-solusi digital yang inovatif tentunya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang dari praktek kerja lapangan ini sendiri. Yang mana kita tahu bahwa perkembangan teknologi sangat masif sekali saat ini di Indonesia tentunya maupun di seluruh dunia. Ini juga sangat-sangat mendorong sekali perusahaan-perusahaan bisa beradaptasi dengan perilaku-perilaku konsumen yang semakin bergantung dengan platform teknologi. Dan di sini saya mengambil divisi digital marketing menjadi salah satu kunci bagi saya untuk bisa mendorong kemampuan saya di bidang digital tentunya, di platform-platform digital, specifically di digital marketing, yang mana adalah sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang praktikan, ini menjadi salah satu poin yang sangat penting, yakni saya bisa mempraktekkan semua hasil ilmu pengetahuan dan juga pendidikan yang sudah saya dapatkan selama di kampus, sehingga bisa saya praktikkan langsung di dunia kerja dari teori-teori yang saya dapatkan di ranah profesional maupun di bisnis yang menurut saya sangat-sangat challenging bagi saya adalah bisnis yang bergerak di bidang B2B. Kemudian yang tadi sudah saya mention tentang B2B ini sendiri juga bahwa konteks B2B ini kan sangat spesifik sekali di mana em, B2B ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang B2C, apalagi dari ranah digital marketingnya ini sendiri. Karena kita memiliki klien, audiens yang sangat spesifik tentunya, market yang sangat spesifik juga tentunya, tidak terlalu general, tidak seluas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang B2C.
Apalagi kita bergerak di perusahaan yang bergerak di bidang IT, solusi IT tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi saya untuk mau menjadi bagian dari PT Blue Power Technology sebagai seorang digital marketing internship. Kemudian durasi yang saya dapatkan untuk menjadi seorang internship di PT Blue Power Technology ini adalah selama 260 hari, 61 hari atau 6 plus 6 bulan, yang mana kontrak ini tertulis sejak April 2026 hingga nanti tanggal 5 April 2027 dengan sistem kerja yang WFO, full 9 to 5 di office. Oke, selanjutnya adalah tujuan pelaksanaan dari PKL ini sendiri. Yang tadi sudah saya sebutkan juga, saya ingin mengaplikasikan semua ilmu perkuliahan yang sudah saya dapatkan sebagai seorang praktikan, sebagai seorang mahasiswa bisnis digital yang sudah banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan dari dosen-dosen dan juga melihat secara langsung fenomena-fenomena dari digitalisasi ini sendiri. Tentunya adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di dunia profesional, di dunia corporation, specifically di bidang digital marketing. Kemudian adalah saya juga ingin bagaimana bisa memahami dan juga merasakan proses dari praktik kerja lapangan ini sendiri, mengetahui operasional dari divisi digital marketing ini sendiri, secara spesifik juga bergerak di bidang B2B. Selanjutnya adalah saya juga ingin mengasah kemampuan strategis yang saya punya, mengasah skill-skill yang saya punya, saya bisa merancang, mengelola, dan mengevaluasi strategi pemasaran digital tentunya, sehingga nanti bisa diaplikasikan, sehingga bisa mendapatkan profit, keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah menguasai tools-tools dari digital marketing ini sendiri. Seorang digital marketer tentunya mendapatkan banyak sekali tools-tools yang ada, apalagi sekarang sudah sangat masif sekali perkembangan digital dan tools-tools yang berkembang di internet sangat banyak dan sangat luas sekali. Namun bagi saya sendiri adalah saya ingin belajar bagaimana menguasai tools-tools digital marketing yang bisa saya aplikasikan langsung di perusahaan dan khususnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang B2B dan IT solution. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin meningkatkan skill-skill yang saya punya, soft skill saya, hard skill saya bisa mengasah komunikasi saya, bekerja sama dengan tim, dan juga menjadi seorang problem solver. Dan tentunya lagi adalah em, sebuah kesiapan bagi saya sendiri untuk bisa bersaing di dunia industri, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah nantinya, bagaimana saya bisa bersaing untuk bisa menjadi orang yang profesional dan bisa bertanggung jawab untuk bisa bekerja di bidang eh, bisnis digital. Oke, selanjutnya adalah penempatan dan divisi digital marketing ini sendiri. Setelah kita tahu profil dari perusahaan, kemudian latar belakang, dan juga tujuan dari praktik kerja lapangan itu sendiri, selanjutnya adalah penempatan dan divisi digital marketing ini sendiri. Struktur organisasinya tentunya dimulai dari perusahaan PT Blue Power Technology, kemudian perusahaan saya berada di bawah managerial channel team, kemudian di bawah digital marketing, dan selanjutnya adalah saya sendiri sebagai intern digital marketing. Nah, peran sebagai intern digital marketing ini sendiri, yang tentunya berada di bawah bagian dari tim channel dan juga tim marketing, em, ini adalah bagaimana caranya kami, seorang digital marketer, bisa mendukung aktivitas promosi dengan fokus pada komunikasi antara bisnis, dengan klien bisnis tentunya, yang mencakup konten media sosial, mengelola semua sosial media yang ada yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian bisa mendukung produksi konten-konten digital, kemudian juga copywriting. em, Kami dituntut untuk bisa menyusun naskah promosi untuk kebutuhan pemasaran, dan juga adalah event dan marketing, di mana mendukung kegiatan event dan aktivitas-aktivitas besar maupun kecil yang bersangkutan dengan kebutuhan dari perusahaan. Baik, selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan, yang mana deskripsi pekerjaan ini mencakup pada perencanaan, membuat konten planning, kalender untuk media sosial juga, kemudian manajemen konten, uploading konten dari mulai perencanaan nanti, kemudian selanjutnya baru ke produksi. Yang mana produksi ini membuat serangkaian konten digital
berupa desain grafis, video, dan juga copywriting. Yang nantinya adalah publikasi yang mana semua konten yang sudah diproduksi melalui QC oleh mentor saya sendiri, kemudian mendapatkan ACC, lalu selanjutnya adalah mempublikasikan konten dan mengunggahnya di platform-platform konten ke media sosial. Dan selanjutnya adalah kolaborasi, tentunya adalah berkoordinasi dengan tim-tim dan partner bisnis, karena Blue Power Technology ini merupakan IT, perusahaan IT distributor, yang mana kita juga menjadi layer kedua dari perusahaan produk, yang mana perusahaan produk ini biasa disebut dengan principal, yang mana hampir semua produk yang kita punya sebagai seorang distributor adalah produk yang datang dari luar negeri, seperti produk Alibaba, IBM, produk Imperva, em, produk, dan masih banyak lagi semua produk-produk IT yang tentunya kita jual di Indonesia ini, juga berkolaborasi dengan perusahaan partner. Perusahaan partner ini juga yang nantinya mendukung proses penjualan produk yang kita punya. Nah, proses kolaborasi antara bisnis partner dengan perusahaan kami em, biasanya melalui handling dari tim marketing dan juga tim digital marketing, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan marketing digital yang mengharuskan kita untuk berkolaborasi dengan bisnis partner em, harus kita handle dan kita eksekusi bersama-sama di ranah digital marketing. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan reporting performa dan engagement, di mana performance ini biasanya kita menilai dari angka quarterly atau bulanan atau mingguan, sehingga nantinya kita bisa evaluasi, kita bisa melakukan report untuk kita bisa kembangkan lagi, untuk bisa kita coba elaborat lagi untuk konten-konten dan juga strategi marketing ke depannya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan utama selama PKL ini sendiri. Jadi, sebagai seorang digital marketing, yang tadi sudah kita lihat sebelumnya bahwa digital marketing yang saya lakukan adalah perencanaan, pengelolaan konten media sosial, uploading, dan lain-lain. Yang mananya juga harus sesuai dengan target yang kita punya, sesuai dengan rules dari perusahaan, bahwa audiens dan klien yang harus kita capai adalah klien-klien tertentu seperti klien bisnis. Nah, ini juga menjadi salah satu challenge bagi saya juga tentunya. Kemudian selanjutnya adalah email marketing. Sebagai seorang digital marketing juga menyusun BPT newsletter tentunya ya. BPT atau Blueprint Teknologi yang didistribusikan berkala setiap quarterly untuk bisa di-share kepada klien maupun business partner. Bagaimana kita bisa melihat quarter sebelumnya, apa saja perkembangan dan juga update yang kita punya. Selanjutnya ada koordinasi partner bisnis. Nah, di koordinasi partner bisnis ini, bagaimana seorang digital marketing bisa berkolaborasi konten dan penyelarasan pesan komunikasi dengan partner company. Dan selanjutnya adalah penyusunan report. Yang ini tentunya adalah sebuah evaluasi, sebuah strategi untuk bisa mengembangkan strategi digital marketing ke depannya. Biasanya ini tergantung dengan engagement report, berdasarkan engagement dari social media, SEO, website, dan lain-lain, sehingga ini bisa menjadi sebuah evaluasi kinerja digital marketing ini sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja, yang mana alur kerja konten media sosial. Nah, setiap konten melalui proses struktur agar pesan tetap relevan dengan kebutuhan bisnis audiens B2B. Yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa bisnis B2B ini harus sesuai dengan target audiens, sesuai dengan klien, sehingga capaian dari tujuan bisnis ini sendiri bisa tercapai sesuai dengan semestinya. Nah, pertama tentunya adalah content planning juga kalender. Saya menyusun content planning selama 1 bulan ke depan, apa saja yang harus kita buat, sesuai apa sih yang harus dirubah dari bulan-bulan sebelumnya, dan juga menyusun kalender tentunya kapan harus on progress, kapan harus uploading, dan juga deadline dan lain-lain. Ini masuk ke dalam content planning dan juga kalender. Bagaimana saya juga bisa membuat idea konten, brainstorming, semua ide-ide konten pada tahap pertama, yaitu konten planning. Selanjutnya adalah kategorisi konten. Nah, kalau kategorisi konten ini kita menggunakan 3 kata kunci atau 3 kategori, yaitu ada education content, biasanya berupa carousel, ataupun video edukasi.
kemudian juga YouTube yang kita buat sebagai bentuk dari edukasi yang kita berikan tentang produk-produk yang kita punya, perkembangan teknologi tidak terbatas hanya produk, tapi juga isu-isu yang berkembang seputar dengan teknologi digital. Selanjutnya merupakan produksi desain dan copywriting. Nah, desain ini tentunya menggunakan tools-tools desain seperti Canva, CapCut, After Effects, kemudian juga Adobe Illustrator yang mana nanti bisa diimplementasikan visual semenarik mungkin, visual sesuai dengan standarisasi trending saat ini, dan juga copywriting yang bisa sesuai dan bisa mencapai target audiens. Selanjutnya adalah review dan revisi tim. Tentunya setelah melakukan produksi ada QC, yang mana mentor saya dan juga manajer bisa melihat apakah produksi visual dan konten dan juga ide semuanya bisa terrealisasikan, bisa lulus untuk kita upload di platform media sosial atau perlu ada revisi lagi, sehingga review dan revisi konten, revisi tim ini menjadi salah satu poin yang penting juga untuk bisa mendapatkan hasil dari digital marketing yang sempurna. Selanjutnya adalah publikasi dan optimasi hashtag. Nah, publikasi ini juga kita harus sesuai dengan standarisasi platform yang kita punya, bagaimana kita membagi publikasi ini sesuai dengan kapasitas masing-masing media sosial, bagaimana algoritma berjalan juga, gimana kita bisa melihat perkiraan bahwa media sosial ini bisa mendapatkan engagement yang tinggi dan juga mengoptimalisasikan hashtag. Selanjutnya adalah evaluasi engagement. Biasanya evaluasi engagement ini dilakukan 1 bulan sekali, yang mana kita bisa melihat dari social media engagement, engagement rate juga, bagaimana interaksi dengan audiens tentunya, dan kira-kira pencapaian klien yang kita capai sudah berapa besar selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya adalah kontribusi dan inovasi. Selain dari tugas operasional, praktikan juga terus mengusulkan ide-ide kreatif tentunya untuk mendukung inovasi strategi digital perusahaan. Nah, sebagai seorang anak magang tentunya masih perlu belajar dari senior-senior yang ada di kantor, dari teman-teman yang ada di kantor juga, namun tidak membatasi saya untuk bisa memberikan insight yang positif, memberikan ide-ide yang terbaru, bisa menyampaikan aspirasi yang saya punya juga, sehingga saya juga bisa mengusulkan variasi-variasi konten yang mungkin lebih relevan dengan tren-tren dan kebutuhan pasar dari B2B ini sendiri. Nah, selanjutnya adalah konsep desain website. Nah, konsep desain website ini meskipun tidak secara langsung, secara eksplisit seorang digital marketing yang mengerjakan website sepenuhnya, namun segala bentuk QC, segala bentuk ide dan inovasi ini semuanya muncul dari ide-ide digital marketing yang kita bahas bersama-sama dengan manajer biasanya, kemudian juga dibahas dengan tim web developer internal. Selanjutnya adalah pengembangan maskot brand. Ini juga menjadi salah satu job desk terbaru dari kita, bahwa pengembangan maskot dan brand ini sebelumnya PT Blue Power Teknologi tidak memiliki maskot, namun sudah berada di tahap yang cukup jauh untuk pengembangan maskot brand ini sendiri. Namun tidak gampang karena pengembangan maskot ini juga perlu persetujuan-persetujuan, perlu masukan-masukan, dan perlu penyesuaian lagi sesuai dengan identitas perusahaan dan branding-branding dari perusahaan. Next. Nah, selanjutnya adalah kendala apa sih yang dihadapi? Kendala apa sih yang dihadapi oleh saya sebagai seorang praktikan? Yang pertama adalah penyesuaian konten audiens B2B. Nah, penyesuaian konten audiens B2B ini cukup challenging bagi saya sendiri. Em, mana di awal-awal lumayan pressure karena sebelumnya meskipun saya pernah menjadi seorang digital marketer, namun bergerak di bidang B2B ini menjadi hal yang baru tentunya. Karena sebelumnya saya adalah generate konten digital marketing di bidang B2C dengan jangkauan audiens yang sangat besar. Ketika masuk ke PT Blue Power Technology ini juga cukup harus menyesuaikan kembali dan harus beradaptasi dengan standar digital marketing yang baru tentunya. Kemudian selanjutnya adalah koordinasi tim dan partner. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi saya seorang praktikan, bahwa perbedaan sudut pandang tentunya menjadi salah satu tantangan yang lumayan sering
terjadi sebagai seorang digital marketing. Tentunya berbagi ide-ide kreatif, berbagi solusi-solusi yang ingin diterapkan, berbagi inovasi. Ini menjadi hal yang menyenangkan, namun juga menjadi cukup challenging, karena bagaimana kita harus menentukan pilihan yang tepat dan yang terbaik dari keseluruhan tim, dan juga koordinasi tim. Selanjutnya juga koordinasi dengan partner, di mana biasanya koordinasi dengan partner adalah kesesuaian waktu, kesesuaian em, kesesuaian waktu partner untuk bisa menyisihkan waktunya bisa berdiskusi dengan kita, kesesuaian waktu ketika eksekusi konten juga. Ini menjadi salah satu tantangan karena kita berhubungan dengan business partner yang tentunya memiliki KPIs dan juga standar waktu yang berbeda, mungkin kalender kerja yang berbeda juga, dan ini menjadi salah satu challenge bagi saya seorang praktikan. Selanjutnya adalah keterbatasan pengalaman strategi. Nah, ini juga menjadi salah satu challenge yang saya hadapi, bahwa saya sebagai mahasiswa menyadari bahwa saya masih dalam tahap beradaptasi terhadap dunia profesional, terhadap dunia corporation. Tentunya masih harus belajar lebih giat lagi dan profesional lagi terhadap tools-tools yang ada, terhadap digital marketing ini sendiri, dan juga pengambilan-pengambilan keputusan strategis yang tentunya masih memiliki jam terbang yang tidak begitu luas, seluas orang-orang yang sudah bekerja lama di bidang profesional. Selanjutnya adalah pengembangan ide kreatif. Nah, ini ide-ide yang harus dievaluasi bersama dengan tim ini tidak semuanya dapat diimplementasikan, tentunya karena yang tadi sudah saya sebutkan bahwa semuanya harus kita tentukan sesuai dengan hal yang terbaik, hal yang baik juga, yang paling inovatif, yang paling bisa mengembangkan bisnis dan juga mendapatkan klien-klien bisnis tentunya. Selanjutnya adalah solusi apa sih yang dilakukan bagi seorang praktikan dan seorang internship di digital marketing PT Blue Power Technology ini sendiri. Yang pertama adalah bentuk research dan juga benchmarking, di mana saya mempelajari karakteristik audiens, benchmarking konten perusahaan sejenis. Kita melihat apakah ada opportunity dari perusahaan-perusahaan yang sejenis untuk kita, yang mana mungkin kita bisa kembangkan, kita bisa implementasikan em, di bidang digital marketing dan di bidang marketing tentunya, untuk perusahaan kita sendiri. Ini juga menjadi solusi yang sangat-sangat bagus sekali menurut saya, yang sudah saya rasakan juga, bahwa melalui riset kita bisa tahu tren yang ada di pasar, tren yang ada di masyarakat, yang ada di luar sana, sehingganya nanti bisa cepat untuk kita adaptasi, kita aplikasikan di perusahaan. Selanjutnya adalah komunikasi yang aktif. Em, Menjadi seorang yang baru bekerja di bidang profesional, menjadi seorang mahasiswa yang masih berlabel mahasiswa tentunya, komunikasi aktif ini merupakan salah satu hal penting yang menurut saya harus dilakukan dan tentunya sudah saya lakukan. Bagaimana saya berdiskusi rutin dengan tim internal, kemudian juga dengan partner, sehingga kita bisa menyamakan persepsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah belajar mandiri dan juga bimbingan-bimbingan dari senior, dari rekan-rekan kerja, dari teman-teman, dari manajer, dari direksi, masukan-masukan yang bisa saya ambil, yang bisa saya pelajari untuk menjadi referensi saya di digital marketing, serta bisa mengikuti standarisasi perusahaan. Selanjutnya adalah brainstorming kolaboratif, di mana em, menggali ide-ide bersama tim dan mengeksplorasi tren digital terbaru untuk bisa menghasilkan konten yang em, bisa membuat marketing mencapai standarisasi audiens yang seharusnya. Selanjutnya adalah hasil apa sih yang sudah saya dapatkan menjadi seorang digital marketing. Yang pertama ada hard skill, yang kedua ada soft skill, yang mana hard skill ini sendiri tentunya ada social media management, perencanaan sampai evaluasi, kemudian juga content creation, kita membuat desain, video, copywriting yang sesuai dengan standarisasi B2B. Kemudian juga email marketing, ini menjadi salah satu hal yang baru buat saya, bahwa newsletter dan email marketing ini juga menjadi salah satu campaign yang lumayan baru saya kerjakan, dan ini juga cukup menarik
untuk bisa diimplementasikan, tentunya saya merasa belajar email marketing dan newsletter ini menjadi hal yang baik yang bisa saya pelajari selama menjadi seorang internship digital marketing. Selanjutnya adalah reporting. Saya bisa mengevaluasi, bisa menilai, bisa menuliskan sebuah laporan bagaimana yang nantinya bisa dikembangkan untuk kinerja digital marketing ke depannya. Selanjutnya adalah koordinasi konten dengan partner bisnis. Tentunya tadi skill komunikasi, koordinasi juga menjadi salah satu skill yang saya dapatkan karena berhubungan dengan bisnis lain, dengan partner bisnis yang lain dalam melakukan digital marketing itu sendiri, berkolaborasi ini menjadi salah satu skill yang saya dapatkan selama menjadi seorang praktikan. Di soft skill juga, ya tentunya melatih komunikasi profesional dengan tim dan juga partner, kemudian mampu beradaptasi terhadap dinamika kerja, kerja sama tim, teamwork, manajemen waktu dengan deadline yang berlapis, karena tentu sekali bahwa digital marketing tidak melihat waktu, tidak ada libur, karena kita sangat-sangat mengejar sekali capaian em, konten-konten yang bergerak di bidang digital yang sangat luas ini, sehingga waktu yang sudah ditentukan ini harus berjalan seterusnya dan menyesuaikan dengan keadaan algoritma yang ada di dunia digital. Selanjutnya juga adalah problem solver dan juga seorang yang bisa kreatif bergerak di bidang digital marketing, menyampaikan ide-ide, aspirasi, menuliskan, brainstorming, riset, dan lain-lain. Ini menjadi salah satu skill yang saya dapatkan selama menjadi seorang digital marketing. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi selama praktik kerja lapangan di PT Blue Power Technology ini tentunya memberikan pengalaman yang sangat nyata bagaimana saya bisa memahami dunia kerja digital marketing berbasis B2B, sekaligus juga menjembatani kesenjangan antara teori perkuliahan dan juga praktik industri. Dan tentunya banyak sekali skill yang sudah saya dapatkan, bagaimana kompetensi-kompetensi yang saya miliki tentunya meningkat, hard skill yang saya punya, soft skill yang saya punya bisa berkembang, dan semoga harapannya selanjutnya hingga em, nanti proses internship saya selesai di tahun 2027, harapannya lebih banyak lagi hard skill dan juga soft skill yang bisa saya kembangkan dan saya bisa maksimalkan tentunya. Dan selanjutnya adalah pemahaman B2B yang mendalam, bergerak digital marketing khususnya yang bergerak di bidang B2B ini menjadi salah satu yang em, saya harap bisa saya kembangkan untuk jenjang karir yang saya punya ke depannya. Tentunya saya sangat bersyukur juga bisa mendapatkan ilmu untuk bisa memahami digital marketing di bidang B2B ini sendiri. Selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Nah, kesenjangan teori dan praktik ini melihat bahwa fenomena digital yang sangat pesat dan sangat masif, terkadang teori yang diajarkan di perkuliahan, teori yang didapatkan di luar juga, tentunya tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi di realita dan juga di ranah pekerjaan digital marketing secara nyata. Terkadang juga em, hal yang realita sangat-sangat out of the box tentunya. Penerapan teori ini memerlukan fleksibilitas lagi dan juga penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang ada secara nyata tentunya. Dan yang terakhir adalah bekal untuk masa depan saya sendiri. Semoga nanti setelah PKL ini berakhir, saya bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk eh, bisa mengambil one step closer terhadap dunia profesional, bisa menghadapi dunia setelah lulus kuliah tentunya, dan juga bisa mendapatkan perkembangan karir yang baik di masa yang mendatang, khususnya di bidang digital marketing. Nah, ini adalah dokumentasi saya selama menjadi seorang digital marketing. Di sini ada foto saya ketika diterima di perusahaan bersama dengan teman-teman full time. Dan juga di sini foto ketika em, bekerja langsung untuk mendokumentasikan event yang disponsorship oleh perusahaan. Kemudian event-event dan partner seperti olahraga bareng, padel, kemudian meeting dengan tim, meeting dengan general, dengan BOD, kemudian shoot konten atau foto-foto kegiatan job yang kita kerjakan selama menjadi seorang digital marketing. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Em,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.